Yang Bisa langsung aja Bu, nanti setelah itu baru Mandari menambahkan. oke. Zaman dulu kenapa 80-90 jarang terlihat gangguan bicara? Ini good question ya. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau dari segi berbagai kajian itu banyak yang melihat bahwa pertama, para ibu muda ini yang punya anak sekarang, itu juga kematangan physically ya, kemudian, kesehatan para ibu muda ini juga, diduga mempengaruhi pertama. Pasangan muda tuh mempengaruhi. Kedua juga tadi ya, fungsi lingkungan itu, juga sangat mempengaruhi. Berapa banyak sih kita lihat nih ya, kalau lagi di restoran lah yang paling simpel. Satu keluarga kumpul pesan makan, ketika menunggu pesan makan itu terjadi, yang papanya pegang gadget, mamanya pegang gadget, anaknya gitu loh, itu sering terjadi. Stimulasi bahasa itu juga jarang sekali, gitu. Nah, tambah lagi dengan masukan, bentuk, aplikasi atau atau tayangan lah ya, atau game yang dia lihat juga, itu juga tidak menstimulasi bahasa. Misalnya kayak game, apa ya, kayak bunyi-bunyi perang gitu kan, kayak dor, apa gitu kan. Itu kan tidak bermakna ya artinya itu juga gadget yang dia nikmati itu juga tidak membantu menstimulasikan bahasa. Ya, tidak membantu memberikan kosakata lah kepada anak ini, gitu. Nah, apakah gadget itu berbahaya gitu misalnya? Saya lebih suka melihatnya bahwa ibaratnya gadget itu bisa 2 sisi sebenarnya. Ada manfaatnya dan ada negatifnya, tapi tentu saja bagaimana pendampingan pendampingan kita ketika anak-anak itu mengenal teknologi itu, gitu. Nah, belum lagi dengan challenging, bilingual. Ya, belum belum waktu mungkin gini, ketika anak ini struggle untuk kosakata mother language-nya, misalnya mamanya itu bahasa Indonesia misalnya ya, ketika dia belum settle untuk, firm untuk, kosakata itu, sudah masuk bilingual. Nah, di sini juga terjadi kebingungan. Nah, itu juga efeknya adalah bisa terjadi delay gitu. Jadi sebenarnya, pertanyaannya itu juga menarik, kenapa zaman dulu, tapi ada faktor-faktor tadi yang mungkin kita bisa kupas. Dari berbagai hal. Belum lagi faktor gizi ya, gizi juga dengan pola, apa bahasanya, lifestyle-nya para orang tua muda nih, lah ya kan, serba instan, kemudian, ya mungkin polusi asap dan sebagainya. Jadi kematangan physically gitu, untuk bisa membuat apa, men me menghadirkan buah buah hati yang secara, perkembangan matang itu juga ter-challenge. Mungkin sementara itu. Makasih. Berarti ya Bu, kalau untuk gadget kayak gitu berarti apa ya? Menyebabkan anaknya itu kurang berkomunikasi sama orang lain ya Bu. Berpotensi. Mungkin mungkin dari Ibu Ayu Mandari ada tambahan? Oke, mungkin saya akan memberikan sedikit tambahan ya. Terima kasih Bu Hikmatun tadi ya atas sharing-nya. Nah, pertama ya tadi, apakah bermain dengan hewan peliharaan itu bisa menstimulasi perkembangan bahasa? Nah, tadi seperti yang disampaikan Bu Hikmatun ya, mungkin bisa, tergantung cara bermainnya seperti apa, gitu ya. Ketika memang sebenarnya gadget pun juga nggak masalah gitu ya, kalau memang didampingi sebenarnya. Misalnya, dengan hewan peliharaan, mungkin tadi Bu Hikmatun sudah menyampaikan bagaimana dia berinteraksi gitu ya dengan hewannya, berkomunikasi dengan hewannya, mulai tadi saya sampaikan meniru suara hewan gitu ya, bagaimana mereka bisa, eee mengenal gitu ya hewannya, ini, bagian-bagian tubuh hewan, itu sebenarnya bisa. Tapi kalau hanya bermainnya, interaksinya tanpa didampingi, tanpa ada pendampingan, nah mungkin itu tidak akan, banyak membantu gitu ya, tidak akan banyak membantu. Nah, untuk, pertanyaan keduanya tadi ya, kenapa zaman dulu itu, nggak terlalu banyak gitu ya, dan perkembangan bahasa
atau gangguan bahasa di mulai zaman sekarang itu makin meningkat gitu ya, gangguan bahasa. Nah, mungkin kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri gitu ya, atau melihat situasi lingkungan sekitar, zaman dulu itu permainannya seperti apa? Anak-anak dulu itu bermainnya bebas ya gitu ya, main kejar-kejaran, mungkin permainannya lebih real gitu ya. Nah, tadi terkait perkembangan bahasa itu, salah satunya itu memang perkembangan sensorinya. Jadi mereka, anak-anak zaman dulu itu memang pengalaman sensorinya sangat kaya gitu ya. Nah, mungkin menyentuh berbagai, tekstur gitu ya, tanah, pasir gitu ya, daun-daunan, semuanya gitu ya. Atau mungkin permainan-permainan yang dibuat dari, bahan-bahan yang ada di rumah gitu ya. Mereka juga mungkin manjat-manjat pohon gitu ya. Nah, mungkin ada banyak, pengalaman sensori sehingga mereka, sensori integrasinya itu berkembang dengan baik. Artinya pondasi perkembangannya itu kokoh gitu. Nah, sementara ketika banyak berinteraksi dengan gadget, screen time, ya dalam 24 jam, anak itu hanya punya waktu untuk bermain mungkin sekitar maksimal 8 jam lah ya, 5 jam, gitu ya, 8 jam lah gitu, mungkin makan, tidur, lain-lainnya gitu ya, mungkin ada permainannya sekitar 8 jam sampai 10 jam. Kalau 5 jamnya sudah digunakan untuk gadget gitu ya, artinya mereka kehilangan kesempatan untuk mengoptimalkan, menstimulasi kemampuan perkembangannya. Nah, kalau misalnya dengan gadget atau dengan nontonnya, ada tontonan yang interaktif dengan pendampingan, itu masih nggak masalah sebenarnya. Misalnya ya, "Oh, itu ada gambar topi," gitu ya. "Itu apa, Dek?" "Itu topi, itu namanya topi," gitu ya. Nah, kita dampingin, nggak hanya anak duduk anteng gitu ya, nonton TV atau nonton pegang handphone, diam gitu ya. Nah, itu kan tidak terjadi proses berpikir sebenarnya, mereka hanya menerima stimulasi, tapi mereka tidak memberikan respon gitu. Hanya, "Oh iya," jadi lebih banyaknya pasif, sehingga perkembangan sensorinya itu tidak, terstimulasi optimal gitu ya. Mungkin itu perbedaannya kenapa zaman dulu, ya mungkin tidak siapnya orang tua sekarang dengan perkembangan teknologi, sehingga mungkin, teknologi dijadikan sebagai shortcut gitu ya, atau jalan pintas gitu ya. Anak nggak mau makan, dikasih handphone biar makan gitu ya. Tapi sebenarnya mereka nggak fokus pada makanannya, tapi fokus pada tontonannya gitu ya. Sehingga masalah tadi ya nutrisi, makan, mereka nggak sadar sepenuhnya akan aktivitas makan yang sedang dilakukan. Sehingga usia 3 4 tahun gitu ya, mereka belum bisa makan dengan baik. Karena ketika, makan di usia belajar makan, mereka nggak belajar makan sebenarnya gitu, hanya belajar untuk duduk tenang gitu ya, dan mereka mungkin nggak sepenuhnya sadar akan aktivitas yang sedang mereka lakukan itu makan gitu ya, sehingga juga berdampak terhadap pemberian nutrisi atau feeding gitu ya. Itu juga mempengaruhi perkembangan kognitif dan bahasanya juga. Nah, mungkin boleh kita lihat permainan-permainan sebenarnya yang paling baik itu memang pengalaman nyata gitu ya, bergerak gitu ya, menyentuh gitu, atau berinteraksi, adanya, ya lebih ke interaktif ya, adanya respon gitu ya, itu sebenarnya sangat membantu. Tapi ketika lebih banyak waktu dengan gadget gitu ya, atau screen time, sehingga waktu yang mereka gunakan yang seharusnya untuk stimulasi perkembangannya, tapi berkurang. Jadi mereka ibaratnya ya, kalau kita belajar 10 jam, tapi belajarnya jadi 5 jam, pasti akan beda ya yang didapatkan gitu. Nah, mungkin seperti itu yang, bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas Pak Yumandari atas penjabarannya tadi. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, satu lagi terakhir. Oh, ini ada lagi Bu. Eh, ke- kepada Bu Hikmatun, saya bertemu pasien bicara 5 tahun tidak bisa bicara di klinik RS. Ibunya cerita umur 2 tahun bicara normal, lalu mulai 2 tahun berhenti bicara. Saya tanya kenapa, kata ibunya, karena umur 2 tahun anak mulai main HP dan berhenti bicara. Sekarang sulit bicara, demikian kasus yang saya lihat.
Jadi kasusnya Bu, awalnya dia bisa bicara karena sering main gadget, mungkin langsung bicaranya terganggu, Bu. Silakan Eee, kepada Ibu Nikmatun. iya, makasih. Saya bertemu pasien bicara, wah oke, usianya 5 tahun, tidak bisa bicara. Ibunya cerita pada umur 2 tahun bicaranya normal, lalu kemudian stop gitu ya, stop. Kenapa? Karena umur 2 tahun anak ini mulai main HP dan berhenti berbicara. Oke, seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa keterlambatan bahasa bicara itu banyak faktor gitu ya, banyak faktor dan kami juga butuh kolaborasi dari tim-tim ahli terkait, gitu. Karena kalau mengatakan bahwa stop, di usia 2 tahun, kemudian, sampai 5 tahun, ini bisa berpotensi pada diagnosa tertentu. Nah, sayangnya, tidak ada lagi tambahan data lah, misalnya nih apakah terjadi, gangguan pada atensi, kemudian, perilaku dan sebagainya. Oke. Karena itu bisa mengarah pada suatu dugaan diagnosa lain dan, penanganan tentu saja berbeda, gitu ya. Nah, karena kalau ada comorbid gitu ya, dengan kondisi tertentu, itu sangat integrate sekali dengan tim-tim ahli terkait. Misalnya kalau terjadi memang kegagalan ada kematangan sensori, ya itu teman-teman okupasi, teman-teman, fisioterapi, itu masuk duluan itu, biasanya. Belum lagi kalau memang membutuhkan, eee, apa namanya, judgement, klinikal dari, para neurodevelopment gitu ya. Ya ini juga bapak ibu dari neurolog dan dokter anak ini juga berperan di sini, untuk kematangan otaknya gitu. Karena ibaratnya dengan ada kematangan otak kami kami terapis, membantu menstimulasi, seperti itu. Nah, jika, anggap datanya seperti ini, kenapa setelah main gadget dia sudah, nggak bisa lagi bicara, mungkin tadi, kemampuan bahasanya dia gitu ya, pada usia saat itu, oh anaknya lari-lari. Ah, tuh, anaknya hiperaktif Bu, lari-lari dan naik turun. Ini bisa comorbid dengan ADHD, bisa. Ya kan, artinya dia bisa bisa terdiagnosa attention deficit hyperactivity disorders, gitu ya. Kemudian dia bisa juga dengan autism, bisa, gitu ya. Anaknya lari-lari. Nah, menariknya kasus-kasus dengan adanya masalah perilaku seperti itu ya, anak aktif, lari-lari gitu ya, itu menariknya 40%-an anak-anak dengan gangguan perilaku itu memang mengalami gangguan bahasa, gitu, memang mengalami gangguan bahasa. Kenapa? Karena tadi fungsi sensorik yang harusnya terjadi kematangan di persepsi, di meaning, itu tidak bisa terintegrasi dengan baik. Jadi ibaratnya dia tidak bisa memanggil lagi apa yang menjadi ke anak ini tidak bisa menangkap dengan baik input sensorik dari yang di lingkungannya, kemudian dia transfer lagi dalam bentuk menjadi keluaran bicaranya lagi. Nah, jadi gini, bagaimana kalau penanganan seperti itu? Biasanya kami nanti, akan turun tangan bersama teman-teman, okupasi dan fisioterapi. Apakah dibutuhkan kematangan sensorik seperti ini. Nah, di sini bermainlah sensor integrasi. Bagaimana untuk menstimulasi, atensinya. Kita bisa berkomunikasi dengan baik apabila atensi kita pada bunyi-bunyi bicara yang disampaikan oleh lawan bicara itu bisa ter-record dengan baik. Seperti itu kan. Nah, kalau dia tidak bisa duduk tenang, hyperactivity, bagaimana dia bisa menangkap informasi-informasi yang didapat dari sensori. Nah, jadi kalau memang seperti ini, pertama kalau kalau saya akan meminta advice dari
teman-teman okupasi, teman-teman dari fisioterapi, apakah ada masalah pada kematangan sensoriknya. Tentu saja setelah refer dari para dokter. Apakah ini clear? Apakah ada diagnosa tertentu gitu ya? Kemudian nanti kalau terdiagnosa misalnya dia, oh kok ini ADHD gitu, kemudian apakah perlu ditangani lebih dulu atensinya atau bisa paralel sama-sama. Nah, biasanya kita duduk bersama membuat program untuk hal ini. Jadi menstimulasi gitu ya. Tapi biasanya nanti kami akan fokus pada level domain bahasanya di mana. Kalau dia masih prawicara, jangankan dia bicara kata, meniru bunyi-bunyi binatang aja tidak bisa, kami akan fokus pada prawicaranya dia. Bagaimana dia bisa atensi dengan baik kepada kami, bagaimana dia bisa meniru-niru bunyi-bunyian, membuat gestur, atensi gitu loh. Dia bisa ngangguk, bisa enggak, gestur-gestur seperti itu. Seperti itu. Jadi mungkin sementara itu dulu, kalau ada apa ini gitu ya. Jadi kalau kondisinya tolong dibantu dilihat apakah ada permasalahan pada atensinya. Jadi gitu Bu, pertanyaannya tadi. Jadi kalau kondisi seperti ini mungkin saya akan fokus pada coba deh tolong dibantu apakah ada masalah atensinya, apakah ada masalah kematangan sensoriknya gitu. Nah, apakah diperlukan dulu untuk latihan prawicaranya, kemudian baru masuk ke domain bahasa at least tingkat kata dulu. Tingkat kata dulu. Itu sementara yang saya sampaikan. Oh, berarti artinya Bu ada diagnosa lanjutan dulu ya, Bu? Iya, karena gini Pak Laude, giving diagnosis to parents itu suatu hal yang gimana ya, nggak sangat-sangat hati-hati gitu ya. Karena bisa jadi itu difference, hanya late talker gitu loh. Karena labeling anak-anaknya diagnosain itu labelingnya buat parent itu haunting gitu loh menurut saya. Jadi kami itu biasanya fokus pada gejala, ada apa ini, kenapa ini. Dan biasanya gejala tersebut itu akibat dari sesuatu. Nah, siapa nih yang bisa ngebantuin mendefinisikan what's wrong? Ada apa nih itu gitu loh. Apakah ada masalah anatomi, apakah ada masalah kematangan sensor tadi gitu loh. Apakah ada masalah pada lingkungan? Makanya disitulah integrate kita gitu yang terjadi seperti itu. Tapi kalau misalnya oh ini clear nih, clear nih, clear misalnya ya. Oke nih nggak ada ini clear. Kayaknya M-checklist-nya oke, ADHD-nya clear misalnya. Oh ini sudah ada masuk vitamin-vitamin untuk atensinya. Oke. Nah, kita fokus gejalanya kita kalau anak-anak kita biasanya akan targetnya milestone-nya. Oke. Anak ini umur berapa? 5 tahun, kita lihat kemampuannya seusia berapa. Di situ kita mencoba, ayo kita raise next sedikit kemampuannya hingga bisa mencapai mengoptimalkan sampai dia mampu berinteraksi sosial dan akademik. Mungkin itu. Oke. Terima kasih Bu Nikmatul Sadia. Ini ada lagi, kalau untuk pengaruh gelombang HP itu apakah ada pengaruhnya Bu terhadap pola perkembangan bicara anak? Beberapa penelitian sih sudah ada yang membahas bahwa apakah ada pengaruh gelombang ya. Tapi saya juga melihat ada beberapa penelitian neurolog yang menggunakan juga gelombang untuk menstimulasi kemampuan anak. Itu kapan-kapan nanti mungkin bisa mengundang itu juga ada beberapa saya lihat penelitian justru itu menstimulasi juga. Jadi kalau pro-nya apakah masalah apakah masalah si gadgetnya itu clear ada. Itu clear ada. Bahwa penggunaan gadget yang tidak mungkin didampingi lah ya, gitu ya. Yang tidak sesuai dengan usianya dan sebagainya gitu. Itu clear, ada memang seperti itu. Tapi pengaruh HP itu mungkin saya belum spesifik ya membaca itu. Tetapi ada juga penanganan itu yang menggunakan justru gelombang. Itu juga menarik. Gitu. Itu mungkin sementara.
Saya rasa cukup ya dari chatnya ini udah nggak ada lagi. Eh, Bisa kamu satu pertanyaan lagi dari saya? Ini Bu, saya ada ini apa? Mau bertanya aja. Biasanya kalau anak itu kalau untuk belajar bahasa itu misalnya kayak bahasa asing atau bahasa Indonesia itu bagusnya di umur berapa ya Bu kira-kira? Saya dari segi speech therapy ya, ini pertanyaan yang paling sering. Pertanyaan yang paling sering ditanya sama orang tua, kapan sih anak boleh belajar bahasa dwi ya, bilingual gitu ya. Kalau saya sih berpikirnya gini, eee, apakah dari kecil misalnya gitu ya, apakah dari kecil, apakah dari bayi dan sebagainya. Balik lagi ke teori bahasa adalah simbol yang digunakan di lingkungan itu. Jadi kalau mamahnya misalnya ya, anak ini berada pada lingkungan yang menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, mungkin yang paling bijak adalah memastikan bahwa jangan masukkan dulu bahasa asing sebelum orang tua confirm, oh bahasa ibunya sudah fix, dia kuat, dia matang. Jadi dia udah minimal 1 tahun tuh dia udah tahu mama, dia udah tahu jangan gitu loh. Dia udah tahu, apa namanya, susu dan sebagainya. Kalau itu dia udah confirm fix gitu dan dia sudah mampu memverbalkan bahasanya gitu, sesuai dengan usianya ya, mungkin pelan-pelan bisa dimasukkan bahasa bilingual. Tetapi kalau misalnya ya, di lingkungannya dia di rumah itu dia akan menggunakan bahasa Indonesia, kemudian ada riwayat, delay dari keluarga, delay speech dari keluarganya gitu ya. Kemudian ada masalah mungkin pada masalah Natal dengan kasus, predispose ya, dia mungkin sesar atau prematur dan sebagainya. Ini kan predispose yang harus di-warning. Nah, pada kondisi-kondisi tersebut, sekali lagi pastikan dulu bahwa kemampuan bahasanya anaknya sudah stabil. Baru silakan digunakan bahasa bahasa bilingual. Gitu. Itu banyak sekali di klinik saya kasusnya, umur 3 tahun. Dia dia kalau dikasih instruksi, apa namanya, bahasa Indonesia, dia nggak bisa, tapi bahasa Inggris bisa. Akhirnya komunikasi tidak terjalin dengan baik gitu loh, seperti itu. Eh, Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, materi yang cukup menarik. Karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin di lain kesempatan boleh bertanya langsung kepada Ibu Patun maupun Ibu Andari. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penyerahan sertifikat kepada pembicara dan moderator, dan dilanjutkan dengan closing statement oleh Bapak Hilman Rama Pratama IR SUD CHT. Kepada Bapak saya persilakan. Terima kasih Pak Laude. Selamat sore, salam sehat, salam Indonesia, salam ceria selalu. Hari ini kita banyak sekali menerima masukan, pengetahuan, pengalaman dari kedua narasumber yang sangat berpengalaman dan moderator yang luar biasa, sehingga kita dapat membawa manfaat untuk dapat kita ketahui pada Ismunel Fikti pada seri ke-204 dengan tema Integrative Care for Speech and Language Disorders. Untuk itu saya mewakili Fikti dan seluruh peserta Ismunel Fikti seri ke-204 mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber, moderator, dan seluruh panitia Fikti. Sebagai apresiasi dan ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, saya mewakili Fikti menyampaikan sertifikat penghargaan Fikti kepada narasumber pertama yang sangat berpengalaman, Ibu Ayu Mandiri, MPSI, psikolog. Mohon dapat kiranya menerima sertifikat penghargaan ini. Silakan Ibu Ayu menerima ini. Baik, terima kasih Bapak atas penghargaannya. Terima kasih juga atas kesempatannya untuk berbagi. Terima kasih. Dan untuk narasumber kedua yang sangat kompeten, Ibu Hikmatun Sadia, AMD TW, MPD,
Mohon kiranya dapat menerima sertifikat penghargaan PIKTI. Silakan Ibu Hikmatun diterima sertifikat ini. Ya, terima kasih atas sertifikatnya. Sekali lagi terima kasih kami sudah diundang sharing dengan Bapak Ibu semua. Kita bisa lanjutkan nanti sharingnya di tempat-tempat yang di luar dari pertemuan ini. Tapi Bapak Ibu mohon sekali bantuannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ayo kami butuh untuk bantuan menjadi terapis bicara karena benar-benar jumlahnya sangat sedikit dan mengedukasi masyarakat itu sangat membantu mengurangi gangguan bahasa bicara pada anak. Ya, terima kasih Ibu, luar biasa ini. Dan tidak lupa kepada moderator yang sangat luar biasa, Bapak Laude Muhammad Anwar, mohon kiranya dapat menerima sertifikat penghargaan PIKTI. Ya, terima kasih Pak Hilman dan Ya, rekan-rekan sekalian. terima kasih. Sebelum acara Ismina PIKTI hari ini ditutup, kami mengundang kembali seluruh peserta untuk mengikuti Ismina PIKTI seri ke-205 pada tanggal 1 September 2024 hari Minggu pukul 14.30 WIB dengan tema Integrative Management of Neonatal Childhood Illness dengan pembicara utama Dr. Natalia Susilawati SPA, pembicara kedua Bapak M. Ferry Wong, dengan moderator Bapak NS Syafuno Nuril Anwar, HM Kep, SP Kep, MB. Pembukaan akan dibawakan oleh Dr. Joko Indra Julius, MSI, CCHT, dan penutupan oleh Dr. Willy Japaris, Mals, PhD. Pada kesempatan ini saya mewakili PIKTI mengucapkan puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Ismina PIKTI seri ke-204 dengan tema Integrative Care for Speech Language Disorder dengan resmi saya nyatakan ditutup.